Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Wulandari. Saya dari Poltekkes Kemenkes Palangkaraya dengan prodi jurusan Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang toga. Jadi tujuan utamanya adalah di sini diharapkan agar kita semua dapat meningkatkan pengetahuan kita tentang toga, agar kita dapat memanfaatkannya dengan baik dan mengetahui cara pengolahan toga agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Baik, itu adalah tujuan umum yang akan saya sampaikan. Sedangkan tujuan khususnya adalah di sini diharapkan agar kita dapat mengetahui pengertian dari toga, manfaat toga, lalu jenis-jenis toga, dan cara pengolahan toga. Baik, di sini apakah ada yang tahu tentang toga sebelumnya? Silahkan untuk menjawab jika tahu. Jadi apa aja nih yang Mama ketahui tentang toga? Toga adalah tanaman obat keluarga yang biasanya kita tanam di sekeliling pekarangan rumah kita. Toga itu sangat bagus, soalnya kita bisa pakai itu untuk pertolongan pertama di saat kita hitungannya kepepet lah. Ya, toga itu yang sering di sekeliling kita seperti jahe, kunyit, daun tapak dara, habis itu ya banyak macam lah. Oke, terima kasih Ibu. Jawabannya sangat luar biasa. Itu pasti untuk gambaran bagaimana saya menjelaskannya lebih dalam nantinya. Terima kasih Ibu. Baik, yang pertama adalah pengertian dari toga. Nah, toga di sini merupakan beberapa jenis tanaman obat pilihan yang dapat ditanam di pekarangan rumah. Jadi, tanaman obat keluarga atau sering juga disebut dengan toga ini sebelumnya dikenal dengan apotek hidup. Nah, tanaman yang dapat ditanam di pekarangan rumah ini biasanya adalah banyak digunakan sebagai pertolongan pertama atau obat-obatan ringan seperti pereda batuk ataupun demam. Nah, jadi toga ini sangat berfungsi atau sangat penting bagi beberapa orang yang sulit untuk mengakses fasilitas kesehatan, contohnya seperti ke puskesmas, klinik, atau rumah sakit. Nah, jadi toga ini sangat penting untuk pertolongan pertama, misalnya seperti ada terjadi penyakit bagi yang sulit dalam menggunakan transportasi. Baik, itu adalah pengertian dari toga. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan ditanyakan. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut aja ya Bu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya pasti banyak yang nanya nih, apa aja sih manfaat dari toga ini? Nah, yang pertama adalah dia memiliki efektivitas yang tinggi dan kita dapat menghindari obatan yang tercampur dengan bahan kimia. Maksudnya dari efektivitas yang tinggi di sini adalah tingkat kemanjuran atau tolak ukur dari keberhasilan tanaman obat keluarga ini sangat tinggi, dan di sini kita dapat meminimalisir obat-obatan yang berbahan kimia dan tentunya minim sekali efek samping. Jadi kalau obat kimia biasanya kan tentu saja memiliki efek samping, contohnya seperti pusing atau mual, bahkan biasa diare. Nah, di sini toga ini tidak memiliki efek samping. Nah, yang kedua adalah dapat meminimalisir biaya pengobatan. Jadi tentu saja karena tanaman itu mudah ditemukan,
Apalagi kalau kita nanamnya di pekarangan rumah, jadi sangat meminimalisirkan biaya kesehatan atau pengobatan. Yang ketiga, tentu saja tadi sudah saya sebutkan, adalah mudah ditemukan atau kita saat membutuhkannya sangat mudah dan sangat cepat jika tanaman ini ada di pekarangan atau rumah kita. Jadi kebanyakan toga ini dapat digunakan, manfaatnya juga itu digunakan sebagai pencegah penyakit. Jadi di sini toga juga dapat meningkatkan sistem imun kita, meningkatkan kesehatan kita agar penyakit juga tidak bisa datang ke kita gitu. Oke, ada yang ditanyakan tentang manfaat dari toga? Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut aja ya Bu. Oke, selanjutnya. Nah, kan tadi kita sudah menjelaskan apa aja sih toga itu, lalu apa aja manfaat toga. Nah, pasti pada penasaran kan apa jenis-jenis dari toga ini. Jadi aku akan menyebutkan beberapa jenis toga ini kepada semuanya. Jadi yang pertama, jenis dari toga itu yang umum kita ketahui adalah jahe. Jahe pasti banyak digunakan pada rempah-rempah makanan yang kita gunakan dalam sehari-hari. Pasti pada tahu kan jahe, gak mungkin nggak tahu. Nah, jadi jahe ini mengandung minyak aspiri dan beberapa senyawa kimia aktif, dan yang di sana terdapat khasiat untuk mencegah dan mengobati berbagai penyakit. Nah, penyakitnya itu seperti pegal-pegal, pusing, mual, masuk angin, gangguan menstruasi, kanker, dan bahkan penyakit jantung. Lalu yang kedua ada kunyit. Nah, kunyit juga termasuk dalam rempah-rempah yang sering kita gunakan untuk memasak. Kunyit di sini memiliki khasiat sebagai salah satu jenis tanaman yang termasuk toga. Dia berfungsi sebagai pencegahan asam lambung. Jadi bagi yang terkena penyakit mah, di sini obatnya itu kunyit. Nah, yang selanjutnya ada daun sirih. Daun sirih di sini dia memiliki fungsi atau sudah termasuk dalam toga karena dia termasuk dalam sebagai antiseptik atau pembersih. Jadi dia ini seperti kita terkena luka, jadi bisa digunakan sebagai antiseptik atau penghambat pertumbuhan bakteri. Selain itu, daun sirih juga bermanfaat untuk menghilangkan bau badan, kimisan, sariawan, pendarahan pada gigi atau gusi, batuk, bronkitis, dan keputihan. Yang selanjutnya ada daun mengkudu. Nah, daun mengkudu pasti pada tahu kan, buah-buahnya itu yang ada bidik-bidiknya itu loh. Nah, jadi daun mengkudu di sini dia itu mengandung banyak atau hampir semua senyawa kimia aktif yang digunakan sebagai penghambat bakteri juga seperti daun sirih. Dan masih banyak lagi tanaman obat keluarga atau toga yang bisa kita temui seperti daun pepaya, setelah itu daun kelor, dan masih banyak lagi. Dan nanti aku akan bagikan jurnal-jurnal buat kita semua supaya bisa mencari tahu apa aja sih jenis-jenis dari toga ini. Nah, jadi setelah penjelasan ini, adakah yang mau ditanyakan? Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut aja ya Bu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan yang terakhir. Nah, di sini yang terakhir apa aja ya? Jadi yang terakhir kita membahas bagaimana sih pengolahan toga ini. Nah, di sini pengolahan toga ada berbagai macam cara.
Yaitu yang pertama kita bisa buat jus. Misalnya daun pepaya nih, kita bisa cuci dulu, habis itu setelah dibersihkan kita bisa blender daun pepayanya, lalu kita bisa konsumsi. Nah, yang selanjutnya ada yang direbus, ada yang diparut, dan ada bahkan yang dibakar. Jadi contohnya direbus seperti daun sirih. Daun sirih kita merebusnya memakai air, itu bisa untuk membantu mengobati keputihan, atau bisa juga dikonsumsi untuk bagi yang batuk. Lalu untuk yang diparut, nah yang diparut ini berupa kunyit. Nah, kunyit kan bisa diparut dulu, lalu seharinya bisa kita ambil atau dimasak dulu untuk dikonsumsi. Nah, jadi itu adalah beberapa cara kita mengolah toga ini. Jadi ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih sudah ikut dalam penyuluhan saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Semoga saya bisa meningkatkan diri saya lebih baik lagi. Oke, dadah. Oke, penyuluhannya sampai sini dulu.